Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nawwara bitilawatil Qur'an wahdi hayatana bi ayatil Qur'an. Assalatu wassalamu ala man anzalallahu bihil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa berdiri di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tak lupa kami haturkan kepada kekasih Allah, junjungan kita, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh berkah ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia penyelenggara kompetisi ilmiah mahasiswa psikologi yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya sehingga bisa menyelenggarakan acara yang luar biasa ini. Teman-teman sekalian, saat ini banyak sekali kasus-kasus yang mengiris hati nurani kita. Contohnya seperti kasus penembakan polisi oleh polisi, kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang ayah kepada anaknya sendiri, kasus pembunuhan seorang remaja yang dilakukan 14 orang remaja, dan kasus korupsi yang merajalela yang kita tidak tahu kapan selesainya. Motivasi finansial, jabatan, kekayaan merupakan implikasi dari keserakahan pelaku tindak korupsi. Hawa nafsu yang tak terkontrol karena mabuk-mabukan atau karena sekedar ingin meluapkan hasrat seksual belaka juga merupakan minimnya kontrol diri dari pelaku tindak kejahatan. Kedua dimensi kasus tersebut merupakan contoh perilaku dari tindakan tuna nurani yang dimiliki oleh pelaku, yakni akhlakul karimah yang dilupakan. Naudzubillahi min dzalik. Akhlak berkaitan dengan bagaimana seseorang bertindak, bagaimana seseorang berperilaku dengan orang lain, bagaimana seseorang paham akan konsekuensi yang diterima dari perilakunya, dan bagaimana seseorang bertanggung jawab. Seseorang yang memiliki akhlak yang baik akan membangun nilai, moral, berperilaku positif, dan bertanggung jawab. Akhlak selalu berkaitan dengan akidah dan syariah. Akhlak merupakan pola tingkah laku yang merupakan hasil dari keyakinan dan ketaatan seseorang sehingga seseorang bisa berperilaku dengan baik. Akhlak yang baik bersumber dari Allah dan Rasulullah. Akhlak memiliki dua sasaran, yakni akhlak dengan Allah dan akhlak kepada sesama makhluk hidup. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa akar dari sebuah akhlak adalah akidah, yang menjadi pohonnya adalah syariah, dan yang menjadi buahnya adalah akhlak itu sendiri. Sehingga kita harus menjaga, membekali diri kita, dan memelihara ketiga hal ini dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang akhlak yang baik. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna min akhyarikum ahsanukum khuluqan. Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun di era sekarang ini, di mana teknologi sudah banyak ditemukan, ketika kita membuka sosial media, kita membuka Instagram, kita membuka TikTok, kita membuka YouTube atau platform media sosial lainnya, kita menemukan banyak sekali hal-hal yang bisa mempengaruhi akhlak kita. Contohnya, banyaknya berita hoax yang tersebar padahal kita tidak tahu menahu tentang kebenarannya, banyaknya video yang tidak seharusnya tayang justru malah tayang, pihak yang satu berusaha menjatuhkan pihak yang lainnya, dan masih banyak hal-hal negatif lainnya. Hal-hal tersebut merupakan contoh dari pergeseran tingkah laku yang jauh dari nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Banyak dari kita yang tumbuh dengan keahlian di berbagai bidang, namun keropos akan akhlak karimah. Teman-teman sekalian, hadirin yang berbahagia, lalu bagaimana caranya agar kita tetap memiliki akhlak yang baik? Cara yang pertama yakni dengan menjaga hati. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza soluhat soluhal jasadu kulluhu
wa idza fasadat jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu, rawahul Bukhari wal Muslim. Yang artinya, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila daging tersebut baik, maka akan baik seluruhnya. Dan apabila daging itu jelek, maka akan jelek seluruhnya. Dan ketahuilah bahwasanya daging itu adalah hati. Cara yang kedua yakni dengan mengokohkan iman. Iman merupakan sebuah landasan seorang muslim. Seseorang yang memiliki iman yang baik, dia tidak akan mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Lalu bagaimana cara mengokohkan iman? Caranya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan tetap mendirikan sholat 5 waktu, karena sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Yang artinya, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan memperbanyak zikir dan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukankah dengan berzikir hati kita menjadi lebih tenang? Kemudian cara yang ketiga adalah dengan bersahabat dengan seseorang yang memiliki akhlak yang mulia. Teman-teman di sini pasti sering mendengar pepatah tentang penjual parfum dan tukang pandai besi. Kurang lebih begini, jika kamu berteman dengan penjual parfum, maka kamu akan tertular akan wanginya. Namun jika kamu berteman dengan tukang pandai besi, maka kamu akan terkena percikan apinya. Pepatah ini sangat jelas menggambarkan bahwa teman dan lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Teman yang baik adalah teman yang bisa membawa kita menuju ke jannahnya. Last but not least, pesan yang sangat saya ingat dari guru saya adalah wirid tidak membuat kita kaya. Zikir tidak membuat kita selalu bernasib baik. Sholawat juga tidak selalu membuat kita terpenuhi semua hajat kita. Namun ketiga hal ini dapat membuat kita kuat, membuat kita mampu menerima semua perintah dari Allah. Meskipun itu berat, meskipun itu tidak baik di matamu dan tidak baik di hadapan orang lain. Yang paling utama adalah jangan bosan menjadi orang baik dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Terkadang Allah mencintai hambanya dengan cara yang unik. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajarannya dari pidato ini. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.